Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk tanggal 2 sampai 6 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika teman-teman tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau melalui admin WA, atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang mumpung ada diskon sebesar 5% join ke premium, teman-teman boleh manfaatkan diskon tersebut, dan hanya sampai tanggal 13 Desember ya, jadi hanya 2 minggu saja masa berlaku diskon ini. Jika ingin bergabung menggunakan diskon, boleh hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau hubungi saya melalui Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube ya. Jadi teman-teman boleh bergabung juga menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Salah satunya akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, dan juga saham-saham menarik setiap minggu, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan join ya ke premium secara gratis dengan ikut program buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham. Dengan ini teman-teman akan mendapatkan grup premium khusus nasabah, mendapatkan rekomendasi secara gratis ya setiap harinya, kemudian ikut market update melalui Google Meet, dan tentunya menjadi prioritas juga nantinya. Syaratnya hanya 3, buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian deposit 5 juta, jika ingin nego boleh hubungi admin, dan aktif bertransaksi. Untuk info selengkapnya boleh hubungi admin saja melalui WA 0858 1084 8955. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Oke, BRIS boleh kita lihat di sini. Seperti analisa kita ya, di minggu yang lalu, dia akan turun dulu, koreksi ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini, dia sudah koreksi ke area demand dan memang sudah hit trading plan kita di sini ya. Jadi, yang sudah entry pada BRIS boleh di hold dengan target di 3060 dan sampai ke 3200. Jadi BRIS masih sangat potensi untuk lanjut bergerak naik. Jadi di sini view saya pada BRIS masih akan bergerak naik ke target kita di 3060 dan juga 3200. Jika kita lihat di broker summary-nya, oke, cukup bagus ya di sini. Di hari Jumat ada akumulasi dari LG dan ZP. 1 minggu terakhir terlihat masih ada akumulasi dari BB, AK, dan CC. Jadi secara broker summary pada BRIS 1 minggu terakhir cukup bagus, yang bisa membuat BRIS ini akan bergerak naik. Dan yang dimana juga IHSG mulai menandakan rejection ya, walaupun memang masih dalam pergerakan turun, tapi dengan adanya rejection di minggu kemarin, ini menjadi potensi BRIS akan boleh bergerak naik kembali di minggu depan. Jadi BRIS view saya masih akan bergerak naik ke target kita di 3060 dulu. Oke. Untuk lanjut bergerak naik, maka harus bisa breakout dulu resisten 3060. Jika bisa di breakout, maka akan lanjut bergerak naik ke target kedua kita di 3200. Dan jika tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai 12%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada BRIS. Dan saran saya, teman-teman boleh cicil saja ya untuk BRIS yang sudah atau yang belum punya barang. Yang sudah punya barang boleh di hold saja, karena target BRIS di 3060 sampai 3200. Jadi view saya masih akan naik untuk saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini masih dalam pergerakan sideways ya. Dan juga view saya di minggu yang lalu akan cenderung turun, dan memang di sini terlihat dia bergerak turunnya ke support di 9000. Tapi menariknya di sini support ini belum di breakdown ya. Jadi seperti view kita di minggu yang lalu, jika support tidak di breakdown, maka Aman akan bergerak naik kembali ke resisten 9575. Nah, di sini jika kita cek dari broker summary-nya ya, walaupun memang saya tidak terlalu suka dari broker summary Aman ini. Nah, boleh kita lihat masih akumulasi sebenarnya dari CC 1 minggu terakhir di hari Jumat. Nah, CC juga masih akumulasi ya. Jadi sepanjang di sini, sepanjang indikatornya hijau, yang akum adalah CC ya. Tapi boleh kita lihat bagaimana pergerakannya masih dalam pergerakan menurun. Jadi di sini saya lebih suka melihat teknikalnya saja untuk saham Aman. Jadi di sini boleh kita lihat ya, dia mencoba breakdown supportnya di 9000
Dan dengan ini sebenarnya arah saham aman ini akan cenderung bergerak turun ya ke area demand kita di 8350 sampai 8625. Jadi untuk aman, view saya akan turun dulu ke area demand, lalu setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali ke resisten kita di sini. Untuk valid bergerak naik dia harus bisa breakout dulu ya. Resisten di sini ada banyak resistennya pada aman ini. Saya pakai yang 10.000 saja ya. Supaya valid bergerak naik, maka aman harus break resisten 10.000. Yang ini resisten valid naik, yaitu di angka 10.000. Jika bisa di breakout, maka aman akan lanjut naik ke area 10.500 sampai 10.900. Dan untuk saat ini karena masih dalam pergerakan turun, maka view saya pada aman akan turun kembali. Jadi untuk aman, jika ingin entry tunggu di area demand 8350 sampai 8625, dan saran saya lebih baik tunggu di sini jika ingin entry sesuai dengan trading plan kita di sini. Stop loss cukup jauh ya di 7675 dan target di 9575. Dan juga boleh kita lihat potensi profit 12%, sedangkan potensi loss di 9%. Jadi secara risk reward ratio masih sangat menarik pada aman ini jika kita bisa entry di area demand-nya. Jadi untuk aman, view saya masih akan turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali ke resisten 9575. Oke? Tapi tetap perhatikan jika demand di breakdown maka dia akan bergerak turun ya ke support yang di sini 7875. Tapi secara view saya dia akan cenderung bergerak naik ya karena IHSG juga sudah di area support. Jadi view saya dia hanya koreksi saja lalu mulai bergerak naik kembali. Karena di sini juga area demand kita di 8350 sampai 8625 sangat kuat ya. Jika kita lihat secara historisnya sangat kuat. Jadi pastinya atau bisa saya pastikan dia akan rebound setelah mencapai area demand kita. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini masih di area demand ya. 6525 sampai 6800 dan menandakan rejection-nya di area demand kita. Tapi belum terlalu bagus memang untuk bergerak naik karena memang di hari Jumat masih dalam candle merah. Jika kita lihat secara broker summary-nya pada Brand, terlihat oke di hari Jumat ada akumulasi dari CP ya yang cukup signifikan di sini. Di akum sendiri di angka 22 miliar. Jadi dengan ini Brand seharusnya mulai akan rebound ya. 1 minggu terakhir CP akum ya. Dan jika kita tarik 1 bulan terakhir pastinya ada dari DX yang dimana jika kita lihat historisnya yang beli adalah Pak PP ya. Jadi dengan ini Brand masih akan potensi bergerak naik ke target kita di 7.700. Dan jika kita lihat trading plan kita di sini, trading plan di minggu yang lalu, maka Brand sudah masuk ke area pembelian kita di 6625. Jadi dengan ini trading plan kita sudah valid pada Brand dan yang sudah entry maka boleh di hold sesuai trading plan yang ada pada Brand. Stop loss di 5875 ya. Stop loss di sini. Dan untuk target 1 atau targetnya di 7.700 ini targetnya. Oke, jadi untuk Brand boleh di hold yang sudah ada barang. Dan jika terkena stop loss maka harus cut loss ya. Tapi view saya di sini dia akan cenderung bergerak naik karena secara broker summary yang tadi barang dari DX masih banyak, jadi masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan juga secara teknikal area demand kita di sini sangat kuat ya untuk Brand dan bisa menahan pergerakan turunnya nantinya. Jadi boleh dipantau area demand atau pergerakan dari Brand nantinya. Dan juga bahkan sampai di hari Jumat kemarin ada akumulasi dari CC. Dengan ini seharusnya Brand akan bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat di sini. Memang analisa kita di minggu yang lalu dia akan cenderung turun ya karena memang di sini dia sudah break support atau area demand-nya. Tapi di hari Senin dia mampu di hari Selasa ya. Di hari Senin langsung naik sampai 8% dan mulai bergerak turun kembali. Dari sini akan saya tandai sebuah area supply yang ini saya hapus. Area supply terbaru saya gunakan di angka 945 sampai 975 dan juga area supportnya kita gunakan di sini ya 795. Jadi pergerakan dari BRPT menurut saya akan di area ini ya, di area supply dan juga di area support di 795. Nah karena di sini masih dalam pergerakan sideways maka view-nya akan cenderung turun dulu ya, turun dulu ke area support. Lalu setelah mencapai support dia akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Nah, karena di sini harganya masih di area tengah, maka bisa saja dia nanti naik dulu ke area supply.
lalu turun ke area supportnya. Nah, maka dari itu jika ingin entry pada BRPT sebaiknya tunggu dia memasuki suatu area atau memasuki area support. Nah, nanti teman-teman boleh buy on support pada BRPT. Jika kita cek secara time frame 1 jam, dari sini dia gap up ya di closingnya. Ini biasanya gap up seperti ini dia akan turun lagi di besok harinya ya. Dia akan turun lagi, lalu mulai bergerak naik kembali. Oke, jadi untuk BRPT belum menarik untuk saat ini, walaupun memang dia bisa rebound di hari Senin. Jika kita cek secara broker summary-nya, oke, di sini mulai menghijau ya dari tanggal 26, memang ada akumulasi ya di situ. Tanggal 25 kita cek, di sini terlihat BB, ZP, YP yang akum yang jual AK, RX, dan OD. 1 minggu terakhir kita cek, oke, masih ada jualan dari AK. 2 minggu terakhir pastinya distribusi ya. Nah, terlihat ya, YU, AK, RX jualan cukup besar. 1 bulan terakhir pastinya jualan yang sangat besar. Jadi dengan ini, BRPT masih akan cenderung untuk bergerak naik karena secara broker summary-nya masih ada distribusi besar-besaran. Di sini pergerakan naiknya hanya untuk rebound saja, untuk nanti melanjutkan penurunannya. Jadi view saya pada BRPT masih akan bergerak turun, cenderung turun. Jikapun nanti naik ke area supply sini 945 sampai 975, maka pergerakan naik tersebut hanya untuk rebound di sini ya, next sementara untuk rebound, lalu bergerak turun kembali ke area supportnya. Jadi jangan terkecoh, apalagi teman-teman nanti beli di area supply 945 sampai 975. Dan jika nanti sudah memasuki area supply ini, maka itu saatnya teman-teman untuk taking profit pada BRPT ya. Ini area supply-nya untuk BRPT. Oke, jadi view saya masih akan cenderung bergerak turun. Jikapun nanti bergerak naik, maka pergerakan naik itu hanya untuk naik sementara saja. Oke, lanjut ke saham yang kelima ada PTRO. Dan antara yang lain, PTRO yang paling menarik ya. Dia berhasil atau bisa bertahan di angka 18.000 ya. Dan di sini boleh kita lihat dia mencoba break 20.000. Dari sini saya lihat harusnya dia bisa break 20.000 ya, karena dia membuat suatu pola pergerakan lanjutan di sini ya. Saya buatkan dulu. PTRO bisa bertahan di atas area 18.000 dan boleh kita lihat resisten 19.000 rata-rata di break ya, walaupun memang ada rejection tapi PTRO berhasil break area tersebut. Ini merupakan support untuk PTRO. Jadi di sini untuk PTRO kita lihat ya, rejection hampir 3 kali ya di sini. Pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Tapi menariknya di sini saya ubah dulu dan frame-nya ke 1 jam. Menariknya di sini ya, dia membuat pola pergerakan naik. Di sini ya, support trend line. Di sini resisten trend line-nya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya pola-pola seperti ini jika break dari resisten trend line-nya, maka dia akan lanjut bergerak naik ya. Jadi view saya pada PTRO untuk minggu depan dia akan bergerak naik. Saya buatkan targetnya ke, tapi ini high risk ya. High risk karena memang sudah berada di area atas banget. Saya buat targetnya di 22.000 untuk PTRO. Jadi view saya pada PTRO akan lebih berpotensi untuk bergerak naik. Oke, di sini akan saya hapus. Dan boleh kita buatkan trading plan-nya ya pada PTRO. Jadi teman-teman boleh nanti entry yang suka high risk pada PTRO, tentunya juga high return juga, karena memang ada konfirmasi untuk bergerak naik pada PTRO di sini. Sini view saya dia akan bergerak naik. Saya buatkan beli di sini ya. Lalu di sini stop loss di bawah dari support dan targetnya di 22.000. Oke. Stop loss-nya kira-kira sini. Oke, boleh kita lihat kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1,43. Potensi profit 12%, sedangkan potensi loss hanya di 8%. Jadi dengan ini, risk reward ratio pada Petro sangat menarik karena potensi profitnya lebih besar, di angka 12%. Jadi teman-teman yang bisa menerima resiko potensi loss di 8%, maka boleh saja entry pada PTRO ini. Secara trennya masih sangat bagus ya. Masih dalam pergerakan naik, dan juga di sini ada konfirmasi dia sudah break dari resisten trend-nya. Jika kita cek dari broker summary-nya, kita cek lagi. Oke, cukup bagus ya. 1 bulan terakhir ada akumulasi yang sangat besar dari DP dan RX. Di hari Jumat kita cek. Oke, DP tidak kelihatannya di sini.
yang akum adalah YP. Nah, dengan ini sebenarnya PTRO harusnya di markup lagi ke atas ya. Jadi teman-teman yang ingin entry atau yang suka high risk, boleh entry pada PTRO dengan target di 22.000. Oke. Jadi semoga kita cuan di PTRO karena kita di sini entry di area atas ya, atau di area resistennya. Coba di sini saya cek ada tanda S atau stock split sepertinya. Ya di sini stock split jadi 10/1. Potensi biasanya untuk stock split biasanya akan dinaikin dulu ya. Dinaikin dulu lalu nanti harga stock splitnya tidak terlalu rendah ya. Jadi potensi nanti harganya di 2200 mungkin kalau dibagi 10 untuk PTRO. Jadi potensi dinaikin lagi untuk PTRO ini. Jadi dengan ini maka PTRO seharusnya lanjut bergerak naik ke angka 22.000 sesuai dengan target kita. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin bergabung ke premium, boleh langsung hubungi admin untuk mendapatkan promo-promo yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.